29. Mencari bahan pembicaraan. Aduh, kenapa kau bodoh sekali, Nada? Kenapa kau curhat padanya? Apa kau sudah tidak punya teman lain lagi untuk curhat sehingga harus menceritakan masalah paling pribadimu kepadanya? Kau bodoh, Nada. Tapi mau bagaimana lagi? Berada dalam dekapannya saat ini sangat nyaman. Membuatku mungkin gila karena mempercayainya. Nada bergumam di dalam hatinya menyeruakan semua rasa yang dirasakannya selama berada di dalam dekapan Radit yang terasa hangat dan nyaman. Tunggu saja dulu, kamu lihat bagaimana dia berjuang mendapatkanmu lagi. Kamu juga harus menunggu sampai hatimu benar-benar tenang untuk bertemu dengannya. Cih, aku baru saja menyatakan apa tadi? Hahaha, apa sekarang aku beralih profesi menjadi penasehat cinta? Radit, kau apa-apaan sih Radit? Kau berencana untuk menenangkannya? Atau menasehatinya? Atau membuatnya kembali pada kekasihnya itu? Radit tak tahu alasannya mengapa memberikan saran seperti itu kepada Nada. Tapi setelah mendengar saran dari Radit, suara tangis Nada perlahan menghilang, dan Nada sudah tak lagi menangis histeris seperti tadi. Terima kasih untuk sarannya. Apa kau merasa lebih tenang sekarang? Iya, sudah lebih baik. Tapi bisakah kau lepaskan tanganmu dari tubuhku? Apa aku membuatmu merasa tak nyaman? Kau bisa membuatku jatuh cinta kepadamu, Radit. Kalau kau masih terus memperlakukanku seperti ini. Aku tidak mau jadi perebut laki-laki orang. Aku masih mau hidup normal. Laki-laki di dunia ini sangat banyak. Dan aku tidak mau jatuh ke dalam perangkap hatimu yang merupakan suami dari orang lain. Nada sudah mewanti-wanti dirinya sendiri untuk tidak mau bermain api. Bukan, Tuan. Aku merasa terlalu banyak menyusahkanmu. Apa kau jadi mau dipijit? Jawab Nada sekenanya. Dia sendiri tak tahu apa yang baru saja dikatakannya, dan coba mengalihkan Radit dengan sesuatu yang tadi sedang diminta oleh Radit. Boleh juga, jawab Radit sambil melepaskan dekapannya pada Nada. Akhirnya dia melepaskanku juga. Lega sekali rasanya. Nada merasa bersyukur setelah Radit melepaskan tangannya. Apa dia menyukai berada di sisiku seperti tadi? Lihat, wajahnya bahkan merah seperti tomat. Tapi mungkin saja dia menjadi merah seperti itu karena habis menangis kan? Radit, sebenarnya apa maumu? Kenapa kau berpikir macam-macam seperti ini? Radit cukup kesal dengan apa yang belakangan ini selalu mengganggu pikirannya. Perasaan tidak nyaman membuatnya tak dapat berpikir jernih. Radit memilih mengalihkan pikirannya berjalan ke arah tempat tidur daripada menatap Nada yang sekarang berjalan di belakangnya. Kamu naik dari sisi kanan tempat tidur, supaya bisa memijat kepalaku. Perintah Radit sambil membenarkan posisi tidurnya telentang. Dengan infusan tetap di sebelah kirinya dan Nada berjalan ke sisi lain tempat tidur, yang tadi malam kosong dan sampai sekarang pun masih rapi. Nada naik mendekat ke arah kepala Radit. Dengan tangan Nada langsung memijat kepala Radit. Terlalu pelan, protes Radit sambil memejamkan matanya, merasakan pijatan Nada, membuat Nada merubah tekanan pada tangannya saat memijat kepala Radit. Sekarang terlalu sakit, ini terlalu kencang. Radit protes lagi. Cerewet, aku kan sudah bilang kalau aku ini tak bisa memijit profesional. Kalau dia mau enak, kenapa nggak panggil tukang pijit aja sih? Udah jelas enak kan kalau pakai tukang pijat, menyusahkan saja. Nada mencibir sedikit kesal kepada Radit yang terlalu banyak protes. Apa segini cukup? Tanya Nada masih memijat kepala Radit dengan mengurangi tekanannya saat ini. Kencangkan sedikit, pinta Radit. Segini? Nada sudah mulai sedikit kesal. Segitu boleh, cukup pas. Lalu Radit tak memprotes lagi, membiarkan Nada melakukan perintahnya, yaitu memijat kepalanya. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam, tidak ada percakapan lagi di antara mereka. Radit menikmati pijatan Nada kali ini, tak berpikir macam-macam, sedangkan Nada memijat Radit tanpa mengharapkan apapun.
Keduanya menjalankan perannya sebagai tukang pijat dan pasien pijat dengan sangat baik. Selama 15 menit mereka saling diam. Walaupun lama-lama, di dalam hati mereka sangatlah berisik. Tanganku pegal. Sampai kapan aku harus memijat seperti ini? Apa dia akan membayar aku setelah aku memijatnya? Ini kan tak ada dalam kontrak pernikahan kami. Jadi seharusnya aku mendapat bayaran lebih untuk tugas lebih seperti ini. Tapi orang pelit seperti dia, bahkan membeli termometer pun harus yang paling murah. Mana mungkin membayarku mahal? Katanya dia suamiku. Cuma sampai sekarang pun, dia tidak memberikan aku nafkah sama sekali kan? Tunggu. Apa dia berencana membayar nafkah dengan membiayai ibuku di rumah sakit ya? Baiklah kalau memang seperti itu pola pikirnya. Aku rasa aku dapat menerimanya. Biaya rumah sakit ibu kan memang cukup mahal. Gumam nada memijat Radit di menit-menit terakhirnya sudah dengan keluh kesah dan kesal. Tapi tetap mempertahankan kekuatan pijatannya sama. Dan tidak berubah sama sekali walaupun tangannya sudah sangat pegal. Sampai kapan dia berhenti memijatku ya? Apa aku harus menyuruhnya berhenti? Lalu, apa yang harus aku katakan kalau aku membuka mataku dan dia berhenti memijat dan kami berdua di kamar ini? Tak ada lagi yang ingin aku obrolkan dengannya. Apa sebaiknya aku biarkan dia memijat itu sampai aku tertidur, sehingga aku tidak perlu lagi berbicara dengannya di kamar ini? Aku rasa itu ide bagus. Dengan begitu, aku tak harus mencari bahan lagi untuk berbicara dengannya. Radit akhirnya menentukan pilihan apa yang harus dilakukannya. Hingga akhirnya, rasa kantuk mulai muncul di diri Radit. Namun saat matanya mulai terlelap. Suara handphone milik Radit dinakas di samping kiri Radit, menimbulkan suara getar pada nakas kayu, menyebabkan Radit terbangun dan sedikit pusing karena kaget. Radit meringis. Ada apa? Nada terlihat khawatir. Aku tadi sudah hampir tertidur, tapi tadi kaget karena suara handphone dan sekarang sedikit pusing lagi. Jawab Radit sambil membenarkan posisi menjadi duduk dan mengambil handphone yang bergetar di atas meja. Viola, gumam Radit dalam hatinya saat melihat ID penelpon. Iya, istriku sayang, jawab Radit dengan berbicara bahasa Rusia pada Viola. Sayang, kenapa kau bicara pakai bahasa Rusia? Tanya Viola yang merasa aneh. Karena Radit biasanya lebih suka mengajak Viola berbicara bahasa Indonesia untuk melatih Viola lancar dalam bahasa Indonesia. Aku hanya ingin berbicara romantis denganmu, jawab Radit dengan suara datar menanggapi pertanyaan Viola. Kau lucu sekali, Radit. Baru semalam aku pergi. Apa kau sedang merindukanku? Aku selalu merindukanmu, Viola sayang, jawab Radit yang sedikit menggombal tapi tentu saja tidak mencurigakan bagi Viola. Karena memang Radit selalu memujanya seperti itu setiap saat selama 10 tahun terakhir ini. Baiklah Radit, kau kelihatannya sangat merindukanku. Kalau begitu, aku akan memberikanmu hadiah. Kita akan video callan sekarang.